kezaliman yang terjadi, yang dialami oleh umat Islam. Salah satunya adalah pembubaran daripada gerakan-gerakan Islam, harakatul dakwah Islam, organisasi-organisasi yang kritis terhadap penguasa. Ya, ini disebabkan karena umat Islam tidak lagi memiliki persatuan yang hakiki. Oleh karenanya, merupakan suatu keharusan, merupakan suatu keperluan bagi umat Islam saat ini memiliki persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenarnya. Tentu persatuan ini adalah persatuan yang tidak dilandasi hanya pada kemaslahatan semata. Suatu persatuan yang tidak dilandasi hanya untuk kepentingan, tapi suatu persatuan yang dilandasi oleh kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya yang akan menyampaikan kalimatun minal ulama yaitu Kiai Ari Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Pak Kiai selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Perlu kami sampaikan bahwa Kiai Ari Permana ini berak para kiai-kiai Sukajaya. Bukan beliau mengasuh di pondok pesantren. Pada kesempatan ini beliau hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan kalam ulama. Untuk mempersiapkan Al-Fakir persilahkan kepada menyampaikan failat tafadhal Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlal fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ikhwani fillah, alimul ulama al-fadil rahimani wa rahimakumullah. Segala puja puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah biidznillah wa ridallah. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan multaqa ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kegiatan kita pada kesempatan ini mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama al-fadil, para masyayikh, para ajengan yang al-fakir wal hakir hormati dan senantiasa mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kalimatut takdim, Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu sabda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makalah, ya, satu perkataan daripada ulama, yaitu Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan al-huznu huzunani. Al-huznu laka wa huznu alaika. Kesedihan itu ada dua macam. Ada kesedihan yang memberikan kebaikan kepada kita dan ada kesedihan yang memberikan keburukan kepada kita. Al-huznu huwa laka, al-huznu 'alal akhirati wa khairiha. Kesedihan yang bisa mensejahterakan
kita, memberikan kebaikan kepada akhirat kita dan kebaikan-kebaikan. Wal huzunu huwa 'alaika al huzunu 'ala dunya wa zinatuha. Dan kesedihan yang merugikan kita adalah kesedihan kepada dunia dan perhiasan-perhiasan daripada dunia. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Seyogianya kita harus sedih melihat kondisi umat Islam pada saat ini, di mana umat Islam saat ini adalah umat yang terzalimi. Sebagaimana sabda Nabi SAW 14 abad yang lalu, bahwasanya Nabi bersabda, "Yushaku an tada'alaikumul umam min kulli ufukin kama tada'al al-aqlatu ala qas'atiha." Yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah bahwa umat Islam akan diibaratkan seperti hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus. Orang-orang yang rakus terhadap dunia, orang-orang yang rakus terhadap kekuasaan. Sebagaimana kita ketahui bersama, di akhir penghujung 2020 kita mendapatkan kado daripada rezim zalim, yaitu pembubaran daripada Front Pembela Islam. Tentu ini adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Mengapa ini terjadi? Mungkin salah satu sababiyahnya adalah umat Islam tidak lagi bersatu. Umat Islam tidak lagi memiliki persatuan yang hakiki. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah, terhadap Al-Qur'an, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian tercerai-berai. Kezaliman yang terjadi, yang dialami oleh umat Islam, salah satunya adalah pembubaran daripada gerakan-gerakan Islam, Harakatul Dakwah Islam, organisasi-organisasi yang kritis terhadap penguasa. Ya, ini disebabkan karena umat Islam tidak lagi memiliki persatuan yang hakiki. Oleh karenanya, merupakan suatu keharusan, merupakan suatu keperluan bagi umat Islam saat ini memiliki persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenarnya. Tentu persatuan ini adalah persatuan yang tidak dilandasi hanya pada kemaslahatan semata. Suatu persatuan yang tidak dilandasi hanya untuk kepentingan, tapi suatu persatuan yang dilandasi oleh kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-ulama al-fadhil rahimani wa rahimakumullah. Tentu persatuan umat Islam ini tidak mungkin bisa terwujud, tidak mungkin bisa terwujud secara hakiki kalau umat Islam tidak menegakkan daripada hukum-hukum Allah, tidak menerapkan hukum-hukum syariat Islam, dan tidak menegakkan khilafah Islam. Khilafah Islamiyah yang merupakan salah satu institusi yang bisa mempersatukan umat Islam, ya adalah satu-satunya persatu yang akan mempersatukan kekuatan umat Islam. Yang sekarang sebenarnya kekuatan umat Islam ini luar biasa, tetapi tidak ada yang mempersatukan mereka, tidak ada yang menjadikan mereka ummatan wahidatan, umat yang satu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan generasi para sahabat. Oleh karenanya, perjuangan ditatbiqil ahkam asyariyah bi iqamatid daulah al-khilafah, perjuangan untuk menegakkan syariat Islam dengan menegakkan khilafah Islamiyah adalah suatu keharusan, suatu kewajiban yang sangat besar yang harus didukung oleh seluruh ulama, diperjuangkan oleh seluruh umat Islam. Wabil khusus para ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka harus berada di garda terdepan dalam perjuangan menegakkan khilafah Islam ini. Al-ulama al-fadhil rahimani wa rahimakumullah. Al-Faqih ingin menyampaikan salah satu makalah dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madahibil Imam Syafi'i.
yang dikarang oleh 3 ulama sekaligus, yaitu Syekh Mustafa Al-Bugha, Syekh Mustafa Al-Khin, dan Syekh Ali Sarbaji. Dalam kitab ini Al-Imamatul Uzma, Al-Imamatul Uzma, yang dalam arti yang lain adalah Al-Khilafah. Karena Al-Imamah, Al-Khilafah, Al-Amirul Mukminin adalah lafaz yang sama, maknanya sama, lafdzun mutaradif. Dalam bab Al-Imamatul Uzma, Al-Musannif, pengarang kitab ini menjelaskan dalam muqaddimahnya berjudul Muqaddimatun fi bayani ahammiyatil imamati wal qiyamul hukmi wal mujtama'il islami ala salamatiha. Tentang penjelasan tentang pentingnya imamah, pentingnya khilafah, pentingnya kesatuan umat Islam. Ada satu poin yang beliau sampaikan, Al-Musannif sampaikan, poin yang akan Al-Faqih sampaikan. Dalam poin yang A, dikatakan bahwasanya al-imamatul uzma atau al-khilafah min a'zamil wajibat allati amarallahu biha ibadahul muslimin. Bahwasanya al-khilafah, al-imamatul uzma adalah kewajiban yang terbesar, kewajiban yang paling agung yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba kaum muslimin. An yajtama'u ala hablillahi azza wa jalla, agar mereka bersatu di atas tali Allah azza wa jalla. Wala yatafarraqu aw yatanaza'u fima bainahum, dan mereka tidak bercerai-berai, mereka tidak berselisih di antara mereka. Wala yumkinu li ayyi ummatin an tanjau min bala'i tafarruq wa tanazu' illa idza aslamat maqadataha dikabirin minha. Dan tidak mungkin setiap umat itu bisa selamat dari bencana tafarruq, dari bencana perpecahan, dari bencana perselisihan, kecuali apabila mereka selamat dan memberikan kepemimpinannya kepada orang yang besar di antara mereka, yaitu seorang khalifah. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, kesatuan umat Islam tidak mungkin bisa terwujud kalau kita tidak bersama-sama memperjuangkan khilafah Islamiyah. Dan Islam sebagai sebuah sistem, sebuah ideologi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas mengharamkan yang namanya tafarruq, mengharamkan yang namanya perpecahan, mengharamkan yang namanya separatisme, mengharamkan yang namanya umat Islam tercerai-berai. Karena pada hakikatnya umat Islam adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Dan kita dicontohkan oleh generasi-generasi terbaik di masa lalu. Bagaimana umat Islam dari timur sampai barat, yang sekarang mungkin lebih dari 60 negara, mereka menjadi umat yang satu, di bawah satu kekuasaan, di bawah satu pemimpin, di bawah satu pemerintahan, di bawah satu bendera, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayul ulama al-fadil rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya al-faqir wal hakir idallahil qadir memberikan semangat kita semua, marilah kita sama-sama menyatukan barisan kita, menyatukan visi dan misi kita. Apalagi para alim ulama adalah orang-orang yang diberikan Allah kelebihan, diberikan Allah ilmu, sehingga dengan ilmu ini kita bisa membimbing umat agar umat kembali kepada Islam, agar umat kembali menegakkan syariat agama Allah, agar umat Islam kembali menegakkan khilafah Islamiyah. Karena khilafah Islamiyah adalah esensinya adalah penegakan syariat, menegakkan hukum Allah, menegakkan hukum Al-Quran dan Sunnah, dan dalam rangka wihdatul ummah, dalam rangka mempersatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian bisa Al-Faqih sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi Al-Faqih, umumnya bagi panjenengan semua.
Wallahu musta'an, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.